Jack, Assalamualaikum. Balik lagi sama gue, Ilan Alkatiri. Persija Insight. Konten kali ini penting banget karena ini adalah bagian dari sejarah. Lo harus tahu, lo harus memahami dan jangan dilupakan karena ini bagian dari perjalanan Persija. Gue akan membawakan beberapa poin penting yang ada di tahun 2022. Momen-momen pentingnya aja. Gue udah dari Januari sampai ke Desember. Lo harus nonton video ini sampai habis, jangan gak ditonton, karena ini bagian dari sejarah. Sebagai Jackmania harus tahu sejarah Persija. Mantap. Tapi sebelumnya, lu like dulu video gue, karena dengan lu nge-like, video gue ratingnya bagus, dan video gue menyebar kemana-mana. Berhasil di 2 video sebelumnya, karena kalian nge-like. Jadi sekarang like juga, Jack. Terus yang belum sholat dulu, utamakan sholat, balik ke sini, baru nonton gue lagi. Jangan nonton gue, ninggalkan sholat. Sholat dulu, baru nonton gue. Itu lebih afdol. Oke, gue mau mulai langsung ke pembahasannya. Jadi Persija sudah melewati banyak banget rintangan, perjalanan, dari Januari ada problematika macam-macam, kejadian menarik, ada kejadian kontroversi, ada macam-macam. Gue akan membawakan di sini, semoga kalian terhibur. Oke, dari mulai Januari, tanggal 12 Januari ini ada waktu itu Syahrian Abimanyu direkrut oleh Persija untuk melakoni putaran kedua Liga 1 di tanggal 12 Januari. Dan ini bagi gue transfer yang sangat sukses. Karena apa? Karena Abimanyu pun sekarang berasa banget ketika dia nggak ada di Persija. Dia ada di timnas, kita kehilangan banget. Jadi keberadaan Abimanyu ini sangat amat berhasil. Maksud gue Persija ini sukses mentransfer Abimanyu. Jadi luar biasa mantap. Oke, gue lanjutin ke tanggal 19 Januari. Oke. Pelatih Persija asal Italia, Angelo Alessio dipecat tanggal 19 Januari. Jadi dia dipecat. Gue inget banget momennya. Padahal itu pelatih favorit gue. Gue paling demen sama dia karena pinter banget. Ini orang syarat pengalaman juga. Tapi ada hikmahnya karena kita dapat Thomas Doll sekarang. Kalau dia nggak dipecat, kita nggak dapat Thomas Doll. Tapi waktu itu cukup disesalkan sama gue karena materi pemain Persijanya hancur gitu. Itu materi pemain Persija kayak Liga 2 lah bisa dibilang waktu itu. Angelo Alessio ditaruh di situ. Pusing palanya dia. Dia ngatur strategi, ngaturin nggak ada ngerti pemain-pemain Persija waktu itu. Jadi akhirnya dia dipecat, diganti sama Coach Sudirman. Ditransfer 11 pemain waktu itu. Banyak banget 11 pemain. Belum si Angelo Alessio ngelatih, baru 1 pertandingan waktu itu. Jadi abis ditransfer 11 pemain, 7 apa 11 gitu gue lupa. Anggaplah 11 pemain ditransfer ke Persija. Terus ada 1 pertandingan setelah itu. Ini pemain-pemain yang ditransfernya belum ada yang main. Jadi masih pakai materi yang lama. Kalah Persija. Angelo Alessio disalahin dan dipecat. Kan bego banget ya. Maksud gue, lo baru kasih pemain 11. Dicoba dulu. Berhasil nggak dengan pemain baru yang dipilih sama si Angelo Alessio? Angelo Alessio milih pemain 11 biji. Ditransfer ke Persija. Oke. Belum dicoba, kalah, dipecat. Katanya Angelo Alessio nggak bisa ngelatih Persija. Kan pemain barunya belum. Gue waktu itu protes keras itu. Gue bikin video banyak banget tuh hari. Gue bilang, gimana cara mikirnya? Lo dicoba aja belum itu pemain, tapi lo udah bisa nilai Angelo Alessio gagal untuk melatih Persija. Parah, itu kejadian paling blow on yang pernah gue lihat di waktu itu di Persija. Diganti sama Coach Sudirman di putaran keduanya. Oke. Ternyata di ujung musimnya, putaran ke-1 itu lebih bagus dibanding putaran kedua yang udah dengan 11 pemain baru. Bayangin. Berarti Angelo Alessio lebih bagus daripada Coach Sudirman. Padahal Coach Sudirman udah dikasih 11 pemain baru. Masih bagusan Angelo Alessio. Berarti kan blow on-nya 2 kali. Kacau. Itu hari kacau banget. Tapi ada hikmahnya. Hikmahnya adalah sekarang kita menjadi tim yang tidak terkalahkan. Bagus. Semua ada hikmahnya. Cuman waktu itu nggak sabar aja ngadepinnya. Jadi tinggal kesabaran kita aja. Waktu itu gue kecewa banget soalnya. Jadi gue bikin video banyak banget ngebahas tentang itu. Mungkin manajemen ngedenger gahar sama gue kali, bisa jadi. Gak apa-apa. Tapi gue utarakan apa yang gue rasakan. Lanjut lagi. Tanggal 9 Februari. Nanti gue akan cepet-cepetin ya kalau yang gak begitu penting ya. Persija memasuki bulan kedua sistem bubble. Dan Persija gak terkalahkan waktu itu dari 4 laga. 1 kali menang dan 3 kali hasil imbang. Jadi pas tanggal 9 Februari itu sistem bubble waktu itu kan. Gara-gara COVID ya kalau nggak salah. Setelah tanpa penonton lah waktu itu kalau nggak salah tuh. Oke, 31 Maret
laga terakhir Liga 1 dan Persija finish di posisi ke-8 dengan 45 poin. Posisi 8 nih Persija, 45 poin. Kacau banget. Jadi memang gonjang-ganjingnya itu pas lagi awal-awal tahun kemarin itu, lo pasti ingat lah. Di stadion misalkan, bukan di stadion, itu apa namanya, di media sosial gila-gilaan diserang Persija. Kacau, memang mengecewakan banget. Tapi ada hikmahnya balik lagi. Gara-gara itu jadi ada to the next level. Ada hikmahnya semua juga. Cuman pas lagi di momennya memang kacau, nggak sabar. Gue juga waktu itu marah-marah itu. Oke, 3 April akhirnya Firza Andika diumumkan menjadi pemain baru Persija. Ini Persija berusaha memperbaiki diri ya. Setelah Firza ada Hanif Syahbandi, ada Hansa Muyama, Barnabas Sobor yang dipindahin lagi, padahal bagus banget. Sama Ricky Cawor Gacor waktu itu masuk secara bersamaan di tanggal 3 April. Oke, lanjut 13 April Maman dan Toncip diperpanjang kontraknya dan ada Osvaldo Hai juga di situ yang diperpanjang kontraknya. Jadi Persija mulai bebenah lagi nih. Tapi belum ada pemain asingnya, nanti ada. Oke. Tanggal 23 April Thomas Doll diumumkan jadi pelatih baru Persija dan dikontrak selama 3 tahun. Ini awal kebangkitan kita. Begitu Thomas Doll diumumin, gue ngeliat kan, gue tadinya nggak ngeh siapa Thomas Doll. Terus gue ngeliat catatan sejarahnya, oh iya gila nih pelatih apa segala macam bagus. Dan gue yakin dia akan membawa pemain-pemain bagus. Ternyata dia bawa 4 pemain asing itu, direkom sama dia. Dia lu jangan lihat sekarang, tungguin. Orang itu nggak bisa baru datang ke Persija, baru datang ke Liga Indonesia yang belum pernah sama sekali. Kulturnya beda, kasar-kasar, dan dia baru setengah musim, jadi masih belum bisa kelihatan apa namanya performa dia yang sesungguhnya. Jadi di putaran kedua dia harus lebih baik dari putaran ke-1. Walaupun putaran ke-1 sebenarnya bagus sih, bagus banget. Rekornya juga pada bagus semua. Itu golnya pada banyak, asisnya pada banyak. Bagus. Nggak usah kita bahas itu, kita bahas sejarah ini. Oke. Terus tanggal 23 Mei-nya Thomas Doll sampai di Jakarta langsung ke tempat latihan. Jadi pas sama Pascual Rocco kalau nggak salah berdua sama asistennya. Pas nyampe di Jakarta disambut sama anak Jackmania di airport, keren. Terus dia ikut mobil sama Prapanca, ngobrol-ngobrol di mobil sambil live streaming di YouTube-nya waktu itu. Menuju ke Sawangan, kalau nggak salah langsung dia lihat ke lapangan latihannya. Kalau nggak salah dia langsung mimpin latihan. Gila, ini orang nggak ada capeknya. Tapi itu yang terjadi di tanggal berapa tadi? 23 Mei. Oke, lanjut 6 Juni. Mana 6 Juni? Uji coba versus Sabah di Patriot dan Persija kalah 2-1. Waktu itu belum ada pemain asing sama sekali kalau nggak salah. Terus 8 Juninya Kudela sampai di Jakarta. Ini juga keren. Kudela pas sampai disambut juga kayak waktu Thomas Doll. Dan dia menjadi pemain asing pertama ke Indonesia. Geger banget Kudela. Wah, pemain timnas Ceko apa segala macam, geger banget. Ternyata bener bagus juga dia. Bagus banget bahkan. 18 Juni Piala Presiden, nggak usah dibahas. Piala Presiden itu kita pakai lapis 2, babak belur, dibantai, kalah banget di situ udah. Apa namanya? Nggak usah kita bahas untuk Piala Presiden. 16 Juli launching jersey lawan Rans. Itu momen paling keren karena mungkin melepas kerinduan ke stadion lawan Rans. Kita menang 4-2 kalau nggak salah di situ. Sekalian launching jersey yang ada, waduh keren banget deh. Jadi di tribunnya itu ada apa namanya kayak bahan turun-turun gitu, terus meriah banget. Itu momen paling keren yang berkesan buat gue di tahun 2022. Salah satunya itu. Oke. Terus 23 Juli Liga pertama. Oke, pertandingan pertama Liga Indonesia 23 Juli. Tapi lucunya tanggal 24-nya lawan Konburi kalau nggak salah di JIS. Peresmian JIS. Jadi pemain Persija lagi di Bali tanggal 23 aja. Tanggal 24-nya harus ada di JIS. Untung pemain intinya nggak ada yang main, jadi cuma nonton di box waktu itu. Pemain cadangan yang main, dan Rico Simanjuntak di situ membuktikan kalau dia gila banget skillnya, dan akhirnya setelah itu dia dipercaya sama Thomas Doll. Dan yang ngegolinnya, gol pertamanya adalah Lord Taufik. Gila, luar biasa. Geger satu stadion, dibuktikan sama skillnya Lord Taufik. Wah, golnya keren banget. 1 gol, sampai sekarang nggak ngegolin lagi. Jadi dia ngegolin pas membuka aja, sampai sekarang nggak ngegolin lagi. Nggak apa-apa, kita support terus. Namanya juga pemain kita. Kalau udah bukan pemain kita, baru kita caci. Oke, momen menarik berikutnya adalah di tanggal 15 September, Ismet Sofyan, legend, pensiun. Momen yang menjadikan, momen yang membuat gue gahar banget sama manajemen.
Tapi itu terjadi, Ismet Sofyan akhirnya meninggalkan Persija dan bukan seremoni, farewell-nya menyedihkan banget. Dia apa namanya? Ada pidato sedikit, dia keliling stadion sambil nangis. Aduh, itu momen yang nggak bisa gue lupakan. Jadi ini momen-momen yang benar-benar berkesan di tahun 2022. Jadi lo inget-inget lagi, lo kalau misalkan nonton gue ini, ngedengerin gue ngomong, lo pasti keinget momen-momen itu dan berkesan banget, sangat berkesan banget itu. Oke, 2 Oktobernya ini udah mau habis sedikit lagi nih. Cuman paling 2 menit lagi selesai. 2 Oktober harusnya pertandingan Persija lawan Persib yang udah dibawa pakai tank, udah masuk stadion dan lain-lain. Ternyata ada kejadian di Kanjuruhan yang sampai saat ini masih ramai banget minta diusut tuntas. Kejadian Kanjuruhan ini, padahal sekarang udah bulan apa? Mungkin masih belum belum terselesaikan masalah ini mungkin. Jadi nggak apa-apa, hak setiap orang untuk menyuarakan pendapatnya. Tapi kalau gue udah awal-awal gue udah bahas semuanya, gue udah bahas tuntas, gue udah sampaikan apa yang gue perlu gue sampaikan. Gue udah sampaikan protes gue dan gue nggak akan sampaikan lagi untuk berulang-ulang kali. Jadi cukup buat gue gak akan bahas lagi itu. Kalau teman-teman yang lain masih mau bahas, ya silahkan aja, itu hak masing-masing. Oke, itu adalah jadi ditunda pertandingan Persija lawan Persib. Gregetan gue, padahal gue udah pengen pengen nonton pertandingan Persija Persib. Walaupun kalah gue pengen nonton. Kalaupun menang itu luar biasa karena kita main di kandang dia kan. Jadi harus objektif dalam menilai. Pengennya menang tapi agak berat. Gue nggak tahu kalau sekarang Persija performanya bagus. Bisa jadi Persija menang di GBLA nanti. Amin mudah-mudahan. Oke. Terus tanggal 15-nya Persija umumkan bis baru. Wah, ini keren banget desainnya. Udah gak usah kita bahas. Pernah gue bahas, gue kupas tuntas waktu itu. Terus tanggal 28 November Persija rayakan ultah di JIS. Nggak menarik dan nggak meriah. Karena ada beberapa pihak doang. Nggak semuanya, karena mungkin ada kejadian di Kanjuruhan. Jadi belum bisa mendatangkan penonton ke stadion mungkin. Kalaupun bisa, pasti didatangkan. Cuman sayang aja, kecewa ulang tahun Persija yang harus dirayakan bersama. Yang sebelumnya meriah banget. Tapi kali ini cuma beberapa orang aja, manajemen. Sama ada perwakilan supporter. Sayang banget. Jadi nggak meriah. Oke, 2 lagi. Ada tanggal 16 Desember, Liga lanjutan sistem bubble lawan Borneo dan Firza Andika yang ngegolin. Ini dia, yang rame banget. Aduh, gak usah dibahas, udah kesian. Si paling buang ludah. Oke, total akhirnya Persija 11 kali nggak terkalahkan, 7 menang dan 4 seri. Ini adalah rekor yang bagus. Dan di terakhir, tanggal 23 Desember, laga terakhir Persija Jakarta, tapi pertandingan nggak selesai karena banjir. Ini juga momen. Jadi 2022 ini lengkap loh. Kalau misalkan lo ulangin lagi video gue dari awal dengerin sampai sekarang, ini super lengkap. Banyak banget momen-momen tuh yang yang menarik, yang nggak bisa kita lupakan dalam waktu dekat. Menarik banget. Ya udah cukup aja segitu dulu. Gue nggak tampilkan gambar atau videonya di sisi layar gue karena itu perlu ngedit. Capek banget, nggak bakat gue. Jadi lo nikmatin aja udah jenis konten gue yang kayak gini, yang cuman ngomong. Nikmatin aja, jangan protes. Oke, sampai sini dulu video gue. Gue Persija, gue champions.